Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang accessibility design. Jadi mengapa hal ini penting dalam human computer interaction? Karena aksesibilitas ini memastikan bahwa teknologi yang kita pakai ini bisa dipakai oleh semua orang, termasuk para penyandang disabilitas. Jadi bukan masalah tentang kepatuhan hukum, tapi tentang rasa empati kita kepada pengguna-pengguna yang memiliki tingkat disabilitas. Selain itu juga merunut kepada atau merujuk kepada pengalaman maupun keamanan dalam penggunaan, ya, supaya lebih mudah dipakai oleh semua golongan, tidak hanya kelompok tertentu. Jadi ini salah satu yang menyebabkan accessibility dalam HC ini penting, karena ada fakta yang mengejutkan, yaitu adalah populasi global disabilitas itu 15% menurut data WHO 2024. 8% pria dewasa mengalami buta warna merah hijau secara genetik, ya. Jadi untuk RGB atau apa masalahnya biasanya dalam dunia komputer, mereka mungkin merasa kesulitan, ya, membedakan warna. Dan 71% situs web masih gagal memenuhi standar aksesibilitas dasar, ya. Jadi data ini menunjukkan betapa pentingnya agar desain aplikasi yang kita lakukan ini bisa dipakai juga orang memiliki disabilitas, agar penggunanya bisa merata, ya. Jadi selanjutnya adalah keragaman pengguna dalam dunia digital. Jadi kita bisa pakai braille dan seterusnya yang disesuaikan dengan dunia digital. Selanjutnya juga bagi mereka yang tunarungu bisa melihat gerakan tangan atau bahasa isyarat yang ada di tampilan komputer, ya, dan sebagainya. Jadi definisi accessibility dalam HC itu ada beberapa, yaitu definisi secara berfungsi akses universal, yaitu kemampuan produk bisa dipakai dan dipahami oleh semua orang tanpa hambatan. Jadi tidak membatasi dia itu memiliki kelemahan atau keterbatasan tertentu. Yang selanjutnya adalah fokus inklusif, yaitu memperhatikan pengguna dengan keterbatasan fisik, sensorik, kognitif, dan situasional, ya. Accessibility ini dan bedanya dengan usability ini ada, yaitu accessibility ini memastikan akses yang setara bagi semua pengguna, jadi nggak ada pengecualian. Sedangkan usability ini kemudahan dan kepuasan dalam penggunaan produk secara umum, yaitu mengukur efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna. Jadi kesimpulan yang bisa kita lakukan, accessibility adalah fondasi penting dari usability yang inklusif, produk yang accessible, artinya bisa diakses secara otomatis untuk meningkatkan usability untuk semua pengguna. Jadi ini ada hubungannya. Jadi accessibility ini akan meningkatkan kepuasan pengguna, yaitu meningkatkan usability-nya, ya. Inclusive design prinsip utamanya ada beberapa. Yang pertama adalah mengakomodasi keragaman, jadi tidak ada perbedaan, dia itu mau normal maupun memiliki disability, ya. Kemudian meminimalkan adaptasi khusus, ya. Jadi menciptakan solusi yang bekerja untuk semua orang tanpa memerlukan modifikasi atau penyesuaian tambahan. Contoh implementasinya ada misalnya teks alternatif untuk gambar, ya, navigasi menggunakan keyboard, kontras warna yang memadai. Jadi kayak tadi misalnya untuk buta warna nggak bisa ada label yang deskriptif, atau terus bahasa isyarat yang bisa ditampilkan, mungkin suara yang lebih keras dan seterusnya, ya.
Studi kasus salah satunya ada Microsoft Inclusive Design. Jadi Microsoft ini melakukan pendekatan revolusioner. Jadi Microsoft mengembangkan metodologi desain inklusif yang melibatkan pengguna dengan berbagai kebutuhan sejak tahap konsep hingga implementasi. Jadi mereka hebatnya sudah memperkirakan bahwa nanti juga yang pakai adalah orang-orang yang memiliki disabilitas. Ya, hasil nyatanya produk-produk Microsoft ini bisa lebih banyak digunakan oleh semua kalangan, tanpa hambatan, dan inovasi yang bermanfaat, peningkatan kepuasan pengguna secara signifikan, ini yang paling utama. Yang selanjutnya adalah standar industri baru untuk desain inklusif, ya. Inklusif lawannya adalah eksklusif. Jadi inklusif itu semuanya, ya. Jadi di sini ada kata-kata yang bisa kita lihat di sini: access for all, kemudian listen and adapt, kemudian design together, sama kebersamaan di sini. Jadi mereka punya prinsip seperti ini. Jadi misi-misinya access for all. Jadi akses untuk semuanya, ya. Tidak untuk tertentu, ya. Kemudian di sini ada standar internasional Web Content Accessibility Guidelines. Jadi suatu panduan aksesibilitas web yang diakui secara global yang dikembangkan oleh W3C Web Accessibility Initiative dengan 3 level kepatuhan, yaitu minimum dasar, standar umum, maupun level tertinggi. Prinsipnya adalah POWER, jadi perceivable, operable, understandable, and robust, yaitu 4 pilar aksesibilitas web, ya. Ini yang utama. Prinsip yang pertama perceivable, yaitu WCAG, yaitu informasi harus dapat dirasakan oleh semua indera pengguna. Jadi kalau gambarnya nggak muncul, teks alternatif akan muncul. Misalnya apa? Ini apa sih? Misalnya dia gambarnya kurang pas atau kurang cocok untuk usia tertentu, jadi akan muncul teks dilarang atau disensor dan seterusnya. Jadi dia tahu. Kemudian subtitle and transcript. Jadi agar setiap pengguna ini bisa memahami bahasa dalam berhubungan dengan teknologi informasi, maka sekarang itu sudah menjadi hal yang umum, yaitu subtitle, ya. Jadi orang yang tunarungu bisa membaca atau bisa melihat bahasa isyarat yang muncul di layar komputer, ya. Kemudian rasio kontras yang cukup tinggi antara teks dan latar belakang untuk keterbacaan optimal. Jadi jangan sampai, jadi pakai warna-warna kontras. Kalau kita pakai color of will, kita bisa pakai itu, ya. Jadi kita pilih yang warna kontras. Jadi teks yang ada tidak akan terganggu dengan warna background yang muncul, ya. Yang selanjutnya adalah operable. Jadi dapat mengoperasikan antarmuka dengan berbagai cara, ya. Ya, jadi bisa pakai teks misalnya, ya. Jadi semua fungsi dapat diakses tanpa mouse, pakai tab, enter, atau tombol panah. Bisa pakai suara atau pakai apalah, ya. Kemudian waktu respons, ya. Jadi berikan waktu yang cukup panjang untuk membaca dan menggunakan konten dengan opsi untuk memperpanjang. Jadi kalau misalnya mau habis, kasih apakah Anda ingin membaca lagi atau ingin mengulang dan seterusnya, supaya pengguna yang memiliki keterbatasan bisa tetap membaca. Kemudian hindari kejang. Misalnya di sini kejang itu adalah perhatikan blink dalam sebuah desain, ya. Kedipan itu, warna-warna yang berkedip itu kalau harus dihindari akibat-akibat yang bisa diakibatkan oleh kedipan yang terlalu tinggi. Nah, takutnya itu mengganggu saraf otak juga. Kemudian navigasi yang konsisten, artinya struktur navigasi yang jelas dan dapat diprediksi di seluruh situs. Artinya seperti yang kita kemarin bahas, yaitu bahwa yang kita desain itu seharusnya user experience-nya sudah tinggi, artinya
sudah sering dipakai orang, artinya kita tinggal menerapkan pada situs kita. Ya, struktur-struktur yang umum itu bisa dipakai. Jadi orang nggak terlalu banyak melakukan experience baru ya. Jadi dia sudah, oh pasti nanti begini-begini, sudah bisa diprediksi ya. Dan selanjutnya adalah understandable, yaitu bisa dimengerti dan dipahami dengan sangat mudah, yaitu bahasanya yang jelas ya, bahasa sederhana, dan hindari jargon atau istilah yang tidak perlu. Misalnya kalaupun pakai bahasa-bahasa misalnya singkatan gitu ya, itu sertakan kepanjangannya supaya oh maksudnya ini apa sih gitu ya. Kemudian instruksi yang mudah, di sini maksudnya langsung saja untuk diikuti oleh semua orang, jadi bisa diikuti ya. Konsistensi desain sama dengan tadi, jadi navigasi maupun yang kita lakukan harus konsisten ya. Kemudian bahasanya sebaiknya bahasa standar, jangan pakai bahasa-bahasa slang atau apa ya, kecuali kalau memang situsnya khusus orang-orang tertentu ya yang kepingin berkomunikasi dengan bahasa-bahasa slang dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah robust ya, jadi konten harus kompatibel dengan teknologi bantu browser dan perangkat untuk memastikan aksesibilitas jangka panjang ya. Jadi screen reader, jadi bisa membaca apa yang ada di tampilan, misalnya nanti soundnya akan berbunyi, jadi tampilan di situ akan dibaca. Kalau ada gambar, nah, mungkin nanti bisa dikembangkan tuh sebuah AI yang bisa dikembangkan untuk jadi orang yang nggak bisa melihat pun bisa melihat, oh, ini gambar apa sih, ada gambarnya nggak nih, dan seterusnya. Kemudian usahakan agar cross browser, artinya semua tampilan ini bisa berfungsi atau terlihat sempurna di semua browser ya. Nah, multi platform bisa diakses di tablet, desktop maupun smartphone ya. Jadi di sini kita bisa melihat perception, operable, robust maupun interaction. Ini empat buah pilar prinsip dari WCAG ya, WCAG. Contoh level AA ya, yang paling umum. Kontras teks ya, jadi rasio kontras minimal 451 untuk teks normal dan 31 untuk teks besar. Jadi artinya supaya terlihat bedanya antara judul dengan isi, yang kedua juga antara tulisan di teks dengan background nggak terlalu jauh, supaya nggak terlalu dekat, supaya gampang dibaca, ini juga perlu. Kemudian navigasi keyboard, kalau usahakan kalau bisa sih semua fungsi interaktif dapat diakses dan operasikan hanya dengan keyboard ya. Tapi memang kita harus menyadari bahwa memang mouse ini bisa lebih cepat ya. Dan selanjutnya ada label form yang jelas ya. Jadi label formnya misalnya nama, jangan pakai istilah-istilah yang aneh-aneh. Kalau nama yang nama, kemudian nomor induk karyawan atau apa ya, itu tulis yang jelas dan pragmatis. Kalau perlu kasih hint dalam text box, jadi kita bisa tahu sebetulnya apa yang diinginkan oleh pembuatnya ya. Tools untuk menguji aksesibilitas yaitu pengujian otomatis menggunakan web, evaluasi accessibility visual langsung di browser, kemudian bisa pakai DevTools yaitu extension browser untuk analisis mendalam, Lighthouse audit bawaan Chrome untuk performa dan aksesibilitas. Jadi ini untuk menguji aksesibilitas. Jadi kalau kita mendesain sebuah web atau apa,
kita lihat aksesibilitasnya bisa diuji menggunakan ini. Jadi ini bisa kalau untuk skripsi gitu ya. Kalau Anda kepengen menguji aksesibilitas bisa pakai ini ya. Terus Anda juga harus memperkaya referensi-referensi bahwa pengujian yang kita lakukan ini sudah berstandar internasional ya. Ada juga screen reader ya, untuk ini NVDA, kemudian JAWS ya, kemudian voice over. Biasanya kita juga bisa kalau misalnya apa namanya, bila kita menggunakan macOS maupun iOS ya, jadi produknya Apple ya. Jadi kita sebaiknya memanfaatkan kombinasi pengujian otomatis dan manual dan teknologi bantu untuk hasil yang komprehensif ya. Tantangan dalam desain aksesibilitas yaitu kompleksitas kebutuhan. Jadi memang dengan semakin banyak tantangan berarti kita butuh resource atau alat yang operating system yang lebih lengkap ya, yang bisa menangani semua. Masalahnya di sini ada keterbatasan sumber daya ya. Mungkin belum tahu cara solusi yang benar, kemudian waktu terus anggaran yang besar yang digunakan untuk menyelesaikan hal tersebut. Tantangan selanjutnya adalah perubahan teknologi ya. Jadi teknologi ini berkembang terus. Nanti orang yang nggak bisa menggerakkan tangannya itu nanti bagaimana caranya? Mungkin dia hanya bisa membayangkan. Nah, sekarang kan sudah banyak, ada beberapa teknologi yang peralatan fisiknya dihubungkan dengan otak secara langsung dari pengguna. Jadi penggunanya mungkin tiduran, jadi dia bisa menggerakkan komputer, keyboard, mouse secara otomatis ya. Sudah mulai diuji seperti ini, tapi masih terbatas ya. Kemudian dan peluang dan manfaat aksesibilitas kalau untuk Anda mengembangkan ke sana ini jangkauan pasarnya lebih luas karena memang itu tadi ada beberapa data bahwa pengguna disabilitas ya yang masih banyak membutuhkan akses maupun teknologi yang lebih mendukung mereka ya. Jadi untuk memperluas basis pengguna hingga 15% populasi global dengan disabilitas dan untuk meningkatkan daya saing produk kita. Kemudian juga reputasi dan kepatuhan. Jadi untuk meningkatkan brand kita, wah software ini ternyata juga mendukung para pengguna disabilitas. Jadi enggak hanya untuk orang yang normal saja. Kemudian inovasi yang bersifat inklusif. Jadi semua pengguna bisa menggunakan produk kita. Nah, ini misalnya ada portal layanan publik yang aksesibel. Jadi implementasi sukses oleh WCAG. Jadi di sini beberapa portal pemerintah telah berhasil menerapkan standar WCAG level AA, memungkinkan akses yang setara bagi semua negara ya. Dampak positifnya adalah peningkatan 40% pengguna layanan online oleh penyandang disabilitas, pengurangan keluhan dan peningkatan kepuasan pengguna. Selanjutnya adalah efisiensi layanan publik dan pengurangan kunjungan langsung. Jadi bisa dari rumah, meskipun dia orang disabilitas bisa tetap melakukan misalnya konsultasi dan sebagainya dari rumahnya. Desain untuk semua, jadi ada inclusive design dengan accessibility-nya gimana ya. Inclusive design, filosofi dan proses desain yang menempatkan keragaman pengguna sejak awal ideasi hingga implementasi ya. Kalau accessibility itu artinya hasil terukur dan standar teknis yang harus dipenuhi untuk memastikan produk dapat diakses secara efektif dan berfungsi normal, berfungsi bagus maksudnya. Jadi keduanya ini saling melengkapi ya.
Jadi desain inclusive design untuk bagaimana cara kita berpikir, sementara accessibility adalah apa yang kita capai. Jadi di sini ada kunci ya. Dua kata kunci kalau inclusive design adalah bagaimana cara kita berpikir, sementara accessibility adalah apa yang kita capai. Ini prinsip yang dimiliki oleh Microsoft, prinsip inclusive design. Kemudian di sini recognize diversity and uniqueness ya. Jadi kita harus mengakui bahwa setiap individu memiliki kemampuan dan kebutuhan yang unik. Tidak ada pengguna rata-rata. Jadi semua itu dianggap punya kemampuan lebih ya. Kemudian learn from diversity. Jadi libatkan pengguna dengan berbagai latar belakang dan kemampuan untuk mendapatkan insight yang berharga. Jadi ini intinya juga kita harus jangan melihat dari kacamata orang-orang normal, tapi juga harus dari kacamata orang-orang yang memiliki disability itu. Bagaimana mereka melihat produk kita, apakah mudah digunakan atau tidak ya. Terus jangan alergi kritik, justru dari kritik yang membangun produk kita akan lebih bagus. Jangan alergi ya untuk kritik sebetulnya. Kemudian solve for one, extend for too many. Jadi solusi yang dirancang untuk kebutuhan spesifik seringkali bermanfaat luas untuk semua pengguna. Ya jelas ya, kalau ada orang yang tadinya misalnya nih, kalau kita biasanya ada orang yang nggak bisa ngetik, cukup pakai suara, tentu ini akan bisa digunakan oleh orang yang normal juga. Jadi dia misalnya lagi tiduran, kepin membuat proposal penelitian atau proposal bisnis, dia tinggal ngomong nanti ngetik sendiri ya. Seperti itu. Kemudian contoh fitur accessibility populer adalah voice control, screen reader, dan mode kontras yang tinggi tadi sudah kita sebutkan ya. Alat bantu yang mendukung interaksi pengguna dengan keterbatasan ada beberapa input alternatif. Pakai switch control ya, kemudian eye tracking pakai gerakan mata ya, kemudian shift and puff device, adaptive keyboard, jadi keyboard yang disesuaikan dengan pengguna yang memiliki disability. Kemudian output alternatif yaitu pakai screen reader, braille display, text to speech, visual alerts ya, mungkin juga bahasa isyarat ya. Kemudian software bantu pakai prediksi teks, misalnya kalau kita ngetik tuh biasanya ada autocomplete ya. Kemudian voice recognition, magnification tools, jadi misalnya kalau tampilannya kurang besar bisa kita besarkan gitu ya. Teknologi yang memberdayakan semua orang. Jadi dengan teknologi ini asistif ini memungkinkan pengguna penyandang disability untuk berpartisipasi penuh dalam era digital. Jadi untuk menghilangkan hambatan dan mereka merasa nyaman untuk menggunakannya. Jadi ini sudah kita lihat ya tombol yang besar supaya ini tombolnya di mana ya, warnanya yang mana, jangan sampai warnanya itu sama dengan background atau mendekati background, artinya nanti terlihat samar. Jadi harus benar-benar kontras gitu ya. Pakai navigasi suara atau gestur, misal kita menggerakkan atau kita menggunakan jari gitu, geser ya misalnya. Kemudian feedback haptik yaitu getaran sebagai konfirmasi aksi untuk pengguna dengan gangguan penglihatan atau pendengaran ya. Jadi ini ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk menunjukkan bagaimana teknologi mobile dapat mengubah kehidupan penyandang disability ya. Ya ini seperti tadi ya. Cara memulai desain accessibility ya, Anda harus cari orang yang memiliki disability, entah penglihatannya atau tangannya sakit atau mohon maaf misalnya ada yang habis diamputasi atau apa ya, itu Anda kalau ingin membuat desain accessibility ya harus melibatkan mereka maunya gimana sih,
karena apa enggak dipakai ini dan seterusnya. Kemudian gunakan panduan WCAG ya, terus terapkan prinsip universal, uji salah berkala ya. Kemudian checklist desain accessibility untuk pengembang yang biasanya dipakai itu misalnya teks alternatif ya, kemudian navigasi keyboard ya, jangan mengandalkan warna maksudnya, bisa pakai icon atau teks ya. Icon misalnya warna merah pemberani atau hati-hati ya, mungkin dia nggak bisa atau nggak ngerti bahasa asing misalnya, itu nggak bisa pakai hanya tulisan saja, tapi juga icon misalnya warna terbakar atau apa. Nah itu akan lebih mudah dipahami oleh pengguna. Kemudian juga untuk orang asing bisa gunakan subtitle dan transkrip. Kemudian juga ada fungsi translate ya biasanya, mau menerjemahkan, nah biasanya gitu ya. Jadi dampak positif ini adalah kemudahan universal, kepuasan meningkat, kemudian mengurangi frustrasi ya. Regulasi dan standar aksesibilitas di Indonesia sudah ada tahun U8 nomor 2016 tentang penyandang disabilitas, menjamin hak akses yang setara terhadap teknologi informasi dan komunikasi ya. Ini untuk orang luar banyak sekali. Masa depan accessibility dalam HCI. Nah ini tadi AI ya, untuk personalisasi. Brain computer interface langsung ke otak, ini seperti saya sampaikan tadi. Kemudian kolaborasi interdisiplin. Jadi orang informatika bekerja sama dengan bagian kesehatan ya, untuk meningkatkan penggunaan teknologi yang setara ya. Ini ya sudah mulai seperti ini. Nanti kita jadi tinggal membayangkan, nggak usah ngomong ya, orang langsung ngerti. Kalau zaman dulu namanya ilmu apa itu. Nah, di sini nanti kita tinggal pakai ini, kita tinggal menghubungi orang yang kita inginkan ya. Nggak tahu nanti apakah bisa masuk ke alam mimpi, nah itu nanti. Rangkuman kunci sukses desain aksesibilitas adalah memahami pengguna, menerapkan standar, uji dengan nyata, kemudian budaya organisasi ya. Ini kebanyakan ini. Jangan hanya standar formalitas, tapi benar-benar ini berjalan dengan sempurna ya. Itu yang bisa kita lakukan ya. Oke, demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya Ri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.